Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di kelas matematika bersama Bu Api. Jadi kali ini kalian anak kelas 12 ya, akan mempelajari bab tentang statistika. Nah, sebelum memulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga pembelajaran ini menarik ya, dan pastikan kalian menyaksikan video pembelajarannya hingga akhir. Jadi yang akan kita bahas tentang khusus di materi ukuran pemusatan data. Oke, kalian bisa lihat di modul yang telah Ibu bagikan, dan di modul sebelumnya Ibu telah memberikan sebuah pengantar tentang rataan hitung di data tunggal kan. Nah, kalau kalian lihat ini, rataan hitung itu nama lainnya memiliki nama lain mean. Bisa disebut mean, bisa disebut rata-rata, bisa disebut rataan. Jadi kalian jangan bingung ketika ada soal yang ditanyakan rataan. Berapa rataan dari data tersebut? Nah, kalian bingung tuh, jangan sampai bingung. Karena rataan, rata-rata, rataan hitung, dan mean itu artinya sama. Jadi rataan itu didefinisikan sebagai jumlah semua nilai datum dibagi dengan banyaknya datum yang diikuti. Di dalam statistika, rataan hitung ini terbagi menjadi dua bentuk. Ada yang bentuknya rataan hitung pada data tunggal dan rataan hitung pada data kelompok. Yang kita bahas dulu yang data tunggal. Ini sebenarnya materi di SMP dan SD sih. Kalau kalian masih ingat ya, ini harus ingat sih sebenarnya karena diulang-ulang terus. Jadi rataan hitung tadi seperti pengertiannya, dia didapat dari jumlah semua nilai datum dari datum. Nah, jadi kalau ada sebuah nilai, bukan sebuah ya, ada beberapa nilai, maka kalau mau dicari rataannya, dijumlahkan dulu tuh semua nilainya. Data pertama, data kedua, sampai data yang kalian punya, sampai akhir, itu dibagi nanti banyaknya data. Jadi bedakan antara jumlah semua data dengan banyaknya data. Kalau jumlah semua data, artinya kalian jumlahkan tuh nilainya. Nah, kalau banyaknya, itu kalian hitung, ada berapa banyak datanya. Oke, rumusnya bisa ditulis dengan seperti ini kalau penguraiannya. Mungkin kalau rumus yang ini lebih cenderung dituliskan oleh anak SD dan SMP ya. Kalian sudah mengenal notasi sigma yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kalian pakai rumus ini aja. Jadi, X bar atau tanda untuk rata-rata itu sama dengan sigma X dibagi dengan N. Di mana sigma itu artinya jumlah dari. Jadi, jumlah dari data pertama, tambah data kedua, tambah data ketiga, dan data ke N. Nah, nanti dibagi dengan N. Kalau sebelumnya, di modul sebelumnya nih Ibu kasih contoh soal seperti ini ya. Jadi kalau datanya tunggal itu soalnya cuma begini, disebutkan satu persatu datanya. Data tunggal. Nah, pembahasannya untuk mencarinya tadi, kita jumlahkan 11 tambah 13, ditambah 16, ditambah 19, ditambah 15, sampai ditambah 10. Nah, 6-nya dari mana, Bu? 6-nya kalian hitung, ada berapa nih? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ya, 6 data. Jadi dibagi 6. 84 dibagi 6 hasilnya 11. Oke, kita coba bagaimana kalau datanya itu data tunggal. Ibu ambil contoh soal lainnya ya. Jadi kalian diminta mencari data tunggalnya. Carilah. Ya. Datanya 8, 3, 5, 12, dan 10. Nah, kalian disuruh cari nih. Nah, jawabannya tadi ya, kalian pakai rumus yang ini aja. X bar itu sama dengan sigma X dibagi dengan N. Jadi, ditulis nih sigma X. Berarti jumlahkan nih dari mulai 8, tambah 3, tambah 5, ditambah 12, sampai ditambah 10. Nah, dibagi dengan N. Ingat, N itu banyaknya. Contohnya gini sih. Kalau kalian ingat-ingat ya, jadi ini data pertama nih. 1. Data kedua. Ini data ketiga. Data keempat. Data kelima. Maka N di sini adalah 5. Gitu ya, jadi bukan jumlahin lagi, tapi ada berapa banyaknya data. Kita jumlahkan nih, 8 tambah 3, 12. 12 tambah 5,
8 tambah 3, 11. 11 tambah 5, 16. 16 tambah 12, 28. Ditambah 10, 38. 38 dibagi 5. 38 bagi 5. 35 bagi 5 aja 7. Gitu kan? Sisanya 3. 3 bagi 5, 6. Berarti 7,6. Artinya jawabannya adalah ini. Jadi dari data tadi yang Ibu berikan, ada 8, 3, 5, 12, dan 10, itu rata-ratanya adalah 7,6. Gampang kan? Udah, oke. Kita lanjut ke bagaimana kalau bentuk data tunggalnya itu memiliki frekuensi. Ini masih data tunggal ya bentuknya. Jadi, gimana sih Bu maksudnya? Kalau ada bilangan nih, bilangan si data-datanya itu disebutkan 1, X2, X3, Xn. Nah, tapi data-data tersebut, si nilai tersebut itu punya frekuensi. Frekuensi itu banyaknya ya. Jadi punya F1, F2, F3. Jadi nggak cuma sekali doang dia munculnya berkali-kali. Nah, nanti untuk mencari rataannya bisa dicari dengan frekuensi dikalikan nilai datanya. Ditambah terus frekuensi yang kedua dikali data yang kedua. Frekuensi yang ketiga dikali data ketiga. Atau rumusnya bisa ditulis dengan ini. Sigma fx dibagi dengan sigma f. Bedanya apa? Bedanya dengan sebelumnya dia ada f di sini karena dia memiliki frekuensi tadi ya. Nah, sigma f di sini bisa langsung dituliskan juga sebagai n karena jumlah semua frekuensi itu kan dilamakan dengan n. Jadi mau pakai menulis yang ini boleh, yang ini juga boleh. Gitu intinya. Oke, kita lihat ke contoh soalnya. Hitunglah rataan hitung dari bilangan-bilangan berikut. Ini ada 5, 3, 6, 5. Ini kan? 5, 3, 6, 5, 4, 5, 2, 8, 6, 5, 4, 8, 3, 4, 5, 4, 8, 2, 5, 4. Banyak banget kan datanya. Nah, kalian diminta nih buat menghitung rataan. Kita bahas nih ya. Kalau kita gunakan cara sebelumnya, yang data tunggal sebelumnya tuh, nah awal kan sigma x dibagi n. Kita jumlahin satu-satu tuh. Kebanyakan kan, kepanjangan kan. Harus ada kurungnya nih. Oke. Kalau ini kepanjangan, maka caranya kalian hanya perlu menggunakan cara yang kedua tadi. Kalau pakai rumus sigma x. Nah, kalau ini kan dijumlahkan semuanya hasilnya 96, baru dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 4,8. Kalau nggak percaya, nanti kalian coba di kalkulator kalian ya. Percaya, Bu, percaya. Oke, cara yang kedua, nah ini tadi, pakai rumus yang sigma fx dibagi dengan sigma f. Nah, karena ada data yang muncul berulang-ulang, kita lihat ya, nih, ada 5, di sini ada 5. Terus muncul lagi 5, muncul lagi 5, muncul lagi 5, muncul lagi 5. 5-nya itu munculnya berkali-kali. Ya, kalau dilihat ya, ini 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si 5 aja munculnya 6 kali gitu. Tidak ada lagi yang kita tandain misalkan dengan strikeout ya. Silang 3, ada 1. Terus 3 lagi mana? 2. 3 lagi mana? Udah cuma 2. Jadi kalian hitung satu persatu, kalian kelompokkan. Oke, nanti kalian kelompokkan. Ini di sini. Kalau Ibu kelompokkannya dengan menggunakan tabel, itu lebih tertata ya. Tapi kalau kalian mau tadi pakai digaris-garisin hitung sendiri juga it's okay. Jadi yang nilainya 2 ada 2 banyaknya, yang 3 ada 2, yang 4 ada 5, yang 5 ada 6 orang, yang 6 ada 2 orang, yang 8 ada 3 orang. Nah, sigma F ini artinya kan banyaknya frekuensi. Jadi kalian jumlahkan tuh semuanya. 2 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 2 dan ditambah 3 itu hasilnya 20. Maka dengan cara seperti ini, perkaliannya, penjumlahan untuk mencari sigmanya, itu kan tinggal sigma F, banyaknya data yang nilainya 2 kan 2. 2 kali 2. Banyaknya data yang nilainya 3, 2 kan? 2 dikali 3. Nanti gantian nih, 5 dikali 4. 6 dikali 5. 2 dikali 6. Sampai 3 dikali 8. Tadi N-nya sudah diberitahu ya, kalau di tabel ini Ibu sudah hitung 20. Dibagi 20. Hasilnya sama 96 per 20 yaitu 4,8. Kalian bisa lihat sama.
Hanya yang membedakan tadi, kalau di sini panjang sekali kalian harus tulis, panjang banget kan. Kalau di sini dia lebih tertata. Jadi hitungnya nggak susah-susah. Tinggal 2 kali 2, 4. Ditambah 2 kali 3, 6. Ditambah 5 kali 4, 20. Ditambah 6 kali 5, 30. Ditambah 2 kali 6, 12. Ditambah 2 kali 8, 20. Jadi kalian nggak harus menjumlahkan satu persatu yang terlalu lama. Ya nggak sih? 5 tambah 3 ada 8, 6. 5 tambah 3 ada 8. Nanti ditambah 6, ditambah 5. Ya kan? Oke, ini cara praktisnya seperti ini. Mungkin kalau datanya seperti ini belum terlalu terasa ya. Tapi kalau gimana kalau jumlah datanya sampai ratusan? Tentu aja yang seperti ini, yang cara kedua itu cara yang lebih praktis. Jadi matematika itu ada banyak cara menuju jawaban. Oke, itu tadi materi yang kedua. Materi yang ketiganya, kalau tadi masih data tunggal, materi yang ketiga ini mulai ke data yang bentuknya kelompok. Oke, untuk contoh soal kan ada lagi tuh ya. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri contoh soalnya dan bisa bertanya di forum diskusi. Ini Ibu kasih 3. Sebenarnya contoh soal kedua dan ketiga itu untuk pengaplikasiannya aja. Oke, kita langsung ke materi yang ketiga. Nah, rataan hitung data kelompok. Ini ya materi yang ketiga. Nah, datanya berbentuk kelompok. Nah, kalau di dalam rataan hitung data kelompok, itu ada 3 metode yang akan kita pelajari. Yang pertama metode biasa, yang kedua nanti metode median deviasi, dan yang ketiga metode coding, di mana dalam ketiganya itu memiliki cara menghitung yang berbeda-beda. Nah, nanti kalian akan mengetahui bedanya di bagian mana. Jadi kalian harus paham, harus mengerti kapan harus pakai yang ini dan bagaimana cara menggunakan metode masing-masing 3 metode tadi. Ya. Nah, di dalam metode biasa ini kalau bentuk data kelompoknya sudah berbentuk tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi itu yang mana sih Bu? Tadi yang pembagian nih. Ini disebut tabel distribusi frekuensi ini. Karena kenapa? Karena frekuensinya sudah dipetakan, sudah dipermudah. Nih, frekuensi 2 ada 2, nilai 3 ada 2, ini namanya distribusi frekuensi. Oke, back to the topic. Tadi topiknya yang ini. Oke, ke topik yang tadi ya, yang metode biasa. Sebenarnya rumus yang digunakan sama. Nggak percaya nih, lihat ya. Oke, kenapa disebut metode biasa? Karena rumusnya biasa aja. Nggak ada rumus yang sesuatu yang baru gitu. Jadi biasa aja. Sigma fx dibagi sigma f. Dengan f. Sigma f-nya sama dengan n. Sama kan kayak sebelumnya. Nah, untuk soal ini, kalian bisa lihat contoh soalnya. Nah, ini udah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Katanya ini adalah data tinggi badan kelas 12 IPS 1. Nah, dari data 140, tinggi badan 140 sampai 144, 145 sampai 149, dan sampai pokoknya di paling bawah itu intervalnya 170 sampai 174. Nah, tanda strip di dalam penulisan ini artinya interval. Jadi dari 140 sampai 144 berarti memuat apa aja? Boleh kan 142? Boleh. 143 boleh? Oke, boleh. Gitu ya. Jadi data ini situ masih acak-acakan, bukan acak-acakan. Kalau tadi kan terfokus kalau nilai 2 ada berapa. Kalau di dalam data kelompok, ciri khasnya ini perlu diingat-ingat karena nanti setelah ini kalian akan mempelajari datanya yang berbentuk kelompok dulu. Ciri khasnya dia ada tanda interval. Artinya datanya sudah berkelompok, bukan lagi data tunggal. Kalau kalian lihat tadi di sebelumnya itu bentuknya kan tidak ada tanda sampai ya. Ini frekuensinya. Kalian diminta, melukis diagram histogramnya.
histogram itu kan diagram batang ya. Jadi kalau di dalam statistika, diagram di dalam statistika itu ada banyak. Salah satunya diagram batang yang paling sering digunakan. Kalau kalian anak IPS nih, anak IPS juga kan sering banget kan pakai diagram. Misalkan untuk apa sih? Diagram penduduk biasanya pakai diagram. Oke, kita lihat ya ini tadi ya soalnya. Nah, kalau kalian gambarkan diagramnya, ini bentuknya seperti ini. Bentuknya nih. Jadi 140 ada 2, 145 sampai 149, ada 4. Perbesar. Ini ya. Oke, ini ada 140 sampai 144, 145 sampai 149. Nah, ini. Ini berarti kalau di interval yang sini ada 2. Oke, kita bisa lihat ya di sini. Contohnya ya. Oke. Tadi ya kita bahas bukan contoh sih. Coba Ibu bahas lagi. Ini. Baru bisa lihat cara-cara. Oke, kita bahas yang ini dulu. Nah, di sini ada yang data yang di bawah, berarti apa nih? 140, 144, 145 ini adalah tinggi badannya ya. Ini tinggi badan, harusnya ditulis biar lebih spesifik. Histogramnya tinggi badan. Nah, di sini adalah frekuensi. Ini perlu diingat-ingat karena tiap tabel itu berbeda. Kadang kalau yang di datanya adalah berat badan, berarti yang di bawah sini berat badan, bukan tinggi badan, gitu kan. Jadi harus diingat-ingat. Ini penamaan histogram ya. Jadi kalau kita lihat dari histogram kan gampang banget tuh bacanya. Pokoknya yang datanya 150 sampai 154 di sini, oh ada 10, gitu kan kata. Oke. Untuk mengerjakan tadi, yang kedua kan kalian suruh menyelesaikan berapa hasilnya kan? Hasil rataan hitung dari data yang tadi. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah, ingat-ingat ya, yang perlu kalian lakukan adalah mencari nilai tengah. Nilai tengah itu apa sih, Bu? Nilai tengah itu nilai antara batas atas dan batas bawah kelas interval. Ingat-ingat ya, antara batas bawah dengan batas atas interval. Batas atas yang mana, batas bawah yang mana? Oke, kita bahas. Batas atas yang ini, yang ada di sebelah sini. Ini adalah batas atas. Jadi ini batas atas. Kalau kalian kembangkan di sebuah rumus, itu dinamakan dengan L2. Jadi itu adalah batas atas kelas. Jadi kalau kelas pertama ini ya, kelas pertama itu ini. Kelas 1. Kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Jadi ada berapa kelas nih kalau Ibu tanya? Ada berapa? Oke, ada berapa? Oke, kalian ingat-ingat ya, pokoknya itu ada. Kalian yang hitung nih, kalian yang nentuin. Jadi kalau kalian salah di sini, kalian berarti belum bisa menghitung kelasnya. Nanti akan Ibu tulis di forum diskusi pertanyaan, ada berapa kelas di contoh soal. Oke, tadi itu ya, itu batas atas. Nah, batas bawah yang mana, Bu? Oke. Kalau tadi batas atas, ini batas bawah. Nah, batas bawah yang ada di sebelah kiri. Oke, kita lanjut ya. Tadi batas bawah dan batas atas. Sudah paham ya? Jadi yang warnanya hijau ini adalah L1. L1 atau batas bawah. Nah, jadi untuk mencari nilai tengah yang nanti dilambangkan dengan X, maka kan kalau sebelumnya kalian melambangkan X itu untuk data aja ya, satu ya. Jadi kalau di dalam metode biasa untuk data kelompok, X itu nilai tengah. Contohnya nih, X. Yang pertama nih untuk kelas yang pertama, X-nya itu kan 140 ditambah 144 dibagi 2, gitu kan? Ini hasilnya berapa? 284 dibagi 2.
Nah, 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. 142. Jadi, nilai tengah untuk data yang pertama adalah 142. Nanti yang kedua juga dicari, kelas kedua juga seperti itu. Nanti dapetnya ini ya. Kelas ketiga dan seterusnya sampai bawah. Nah, untuk mencari frekuensi kan sudah tahu ya tadi. Untuk mencari fx di sini ya. Fx itu kan f dikalikan x. Jadi, kalian kalikan tuh f-nya nilainya berapa, x-nya nilainya berapa. Di sini f-nya itu 2. Nah, x-nya 142, maka 2 dikali 142, 284. Nanti lagi gantian. 147 dikali dengan 4, 568. 152 dikali dengan 10 gitu, dan seterusnya. Sampai kelas yang terakhir. Jadi tinggal kali-kalikan aja. Gitu ya. Nah, nanti di akhir kalian hitung sigmanya. Sigma itu kan artinya jumlah dari. Jadi kalian jumlahkan nih dari awal si f yang pertama sampai sini. Hasilnya, kalau perhitungan ibu, kalian bisa cek juga ya sambil belajar. Dan hasilnya adalah 7.880. Nah, untuk sigma f-nya sendiri, hasilnya adalah 50. Oke, balik lagi ke modulnya. Jadi seperti itu ya. Nah, dia. Ya, jadi tentang L1 dan L2. Jadi kalau sudah dapat nih, sudah dapat si tadi sigma X dan sigma X sudah tahu, nah kalian tinggal masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi yang seperti biasa ya. Jadi hasilnya adalah 197,7. Jangan lupa cantumkan ke kesimpulan. Jadi rata hitung tinggi badan siswa kelas 12 di kelas 1 adalah 157. Nah, di sini kurang sentimeter. Jadi kalian tambahkan sentimeter. Gitu ya. Oke, mungkin sampai situ dulu. Nanti akan ada tugas yang harus kalian isi. Jadi tugas ini sebagai tugas pertama. Nggak banyak kok, cuma 2 soal. Cuma 2, Bu. Matematika cuma 2 doang. Gue yakin kalian bisa kalau kalian paham dan kalian menyaksikan video pengujian ibu. Jadi ini dia materi. Silakan dicatat juga. Karena nggak dilanjutkan di 2 soal aja. Hitung sampai berapa ya? Ya kalian bisa screenshot sebenarnya sih biar dulu ya. Ya mungkin sekian pembelajaran dari ibu. Semoga kalian paham. Nanti jika tidak paham silahkan kalian bertanya di kolom komentar di forum diskusi ya. Kayak ibu tutup dengan hamdalah. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.